Pernahkah kita bertanya, mengapa harus menyembelih hewan setiap Idul Adha? Di balik darah yang tertumpah, tersimpan lautan hikmah yang mendalam. Bukan sekadar tradisi, kurban adalah bukti cinta antara hamba dan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang sangat saya muliakan para kiai, para asatiz, para hujjaz, tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang sangat sederhana ini, yang sangat saya muliakan. Tak lupa juga kepada aparatur pemerintahan atau yang mewakili yang sangat saya muliakan, para sahabat-sahabat pengajian Padepokan Anti Galau Tembus Langit, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada setiap malam Sabtu dalam rangka kita bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Dengan thalabul ilmi Allah mudahkan milik rizki kita. Dengan thalabul ilmi juga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan iman dan Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tersampaikan keharibaan junjungan Nabi dan Rasul pilihan, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, momentum kita pada malam hari ini masih dalam suasana Idul Adha. Maka seyogianya kita membahas satu daripada amalan-amalan yang diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni masalah udhiyah atau berkurban. Ada kata-kata kurban dan ada kata-kata udhiyah. Apa perbedaan antara kurban dan udhiyah? Kurban ini adalah bahasa Arab, bukan bahasa kita sehari-hari. Kalau kita mengucapkan kurban, itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa atau bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena diambil daripada qaulillahi ta'ala watlu alaihim naba'a ibnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan. Cuman perbedaannya, kalau kurban itu adalah umum, maksudnya suatu apapun yang bermanfaat yang kita sajikan atau kita hadiahkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja ya, seperti yang pernah dilaksanakan oleh Qabil, yaitu mempersembahkan hasil bumi untuk dijadikan kurban. Jadi kalau kurban itu umum, tapi kalau udhiyah, ya, kalau udhiyah itu
adalah memotong hewan, ya, baik kambing maupun onta maupun sapi pada hari raya Idul Adha. Nah, itu yang namanya udhiyah, ya. Khusus kalau udhiyah. Kalau kurban umum, apa saja sesuatu yang kita sajikan untuk Allah, yang kita takarubkan untuk Allah, itu masuknya kurban. Tapi kalau udhiyah jenisnya adalah tertentu khusus, yaitu kambing, ya, onta, sapi maupun kerbau, itu namanya udhiyah. Nah, apa hikmah daripada udhiyah? Hikmah daripada berkurban, hikmah daripada berkurban diantaranya salah satunya ialah supaya kita manusia itu mempunyai jiwa sosial. Kurban itu supaya, atau udhiyah itu supaya kita manusia, terkhusus manusia yang mampu secara finansial, mampu secara keuangan, ya, supaya mempunyai sifat jiwa sosial kepada sesama kita manusia. Seperti yang mampu, yang banyak uangnya, membeli kambing untuk dikurbankan pada hari raya Idul Adha, membeli sapi untuk dikurbankan pada hari Idul Adha, dan dagingnya ini, ya, kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang biasanya tidak bisa makan daging secara umum, tidak bisa kebeli saking tidak mampunya. Maka daging tersebut adalah hakul fuqara wal masakin, haknya orang-orang fakir, haknya orang-orang miskin, ya. Jadi kalau orang yang kaya yang bisa kebeli setiap harinya membeli daging, sebutnya orang mampu, itu bukan haknya dia. Tapi di kita mah kalau kagak kebagian, kalau tidak kebagian, orang kaya itu ngedumel. Apa itu ngedumel? Ngomel. Iya, ngomel. Padahal bukan haknya dia. Maka boleh kita ngasih orang yang mampu daging, tetapi bukan hak, hanya tamlikuhum, ya. Memilikan bukan haknya. Maksudnya kalau memilikan itu, dia itu cuman bisa untuk dimasak, tidak boleh diperjualbelikan. Itu tamlikuhum. Tapi kalau orang miskin, ya, orang fakir dikasih daging, ibaratnya kita jual lagi, kali jadi masalah, dijual lagi. Tapi kalau orang kaya nggak boleh dijual lagi. Itu salah satu hikmah daripada berkorban, supaya kita manusia khususnya yang mampu mempunyai jiwa sosial, rasa kepedulian kepada tetangga-tetangga kita yang tidak mampu, yang biasanya tidak bisa makan daging atau tidak kebeli daging. Nah, itu maksudnya. Makanya kita doakan di kampung-kampung itu supaya kiai-kiainya pada sugih, ustadz-ustadznya pada sugih, ya, orang-orang kampungnya pada sugih, pada kaya-kaya. Nah, kalau banyak uang kan enak, banyak yang berkurban, kan? Semakin banyak yang berkurban, maka semakin banyak pula kebaikan-kebaikan, gitu kan? Yang kedua, ya, hadirin rahimakumullah, hikmah daripada berkurban ditinjau dari, yaitu segi akhirat, ya, bahwa nantinya kurban yang kita laksanakan ini, baik kambing maupun sapi maupun kerbau, nanti di akhirat itu bakal jadi kendaraan kita. Di akhirat bakal jadi kendaraan kita. Maka dalam sebuah hadis diterangkan, azimu bahoyakum, ya. Azimu bahayakum fa innaha maqayakum yaumal qiyamah. Kalau kita mau berkurban, maka carilah hewan yang sangat-sangat gemuk, ya, yang sangat besar, yang sangat bagus, yang sangat normal seluruh anggota badannya.
Kenapa? Fa innaha matoyakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya kurban kita itu nanti di akhirat bakal dijadikan kendaraan kita. Kendaraan untuk apa? Untuk ketika kita ditanggalkan di dalam alam kubur, ya, dibangkitkan dari alam kubur, maka menuju alam mahsyar itu kita yang berkorban tidak jalan kaki, tapi mengendarai daripada korban yang kita laksakan di alam dunia. Ada sebuah riwayat diterangkan dalam kitab Zuhratul Riyad. Kata Muhammad bin Ishaq, seorang ulama sufi yang sangat besar, mengatakan bahwa kata Muhammad bin Ishaq, saya mempunyai saudara laki-laki. Ya. Saya mempunyai saudara laki-laki, dan saudara laki-laki saya ini bukan orang yang kaya, tetapi kehidupannya sehari-hari sangat-sangat miskin, sangat-sangat fakir. Nah, perbedaannya antara miskin dan fakir itu, yang lebih parah itu fakir. Kalau miskin itu miskin, ya, orangnya ada ladang usahanya, ada penghasilannya, tapi penghasilannya tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Itu miskin tuh kategorinya. Ya, Mujuri, itu kategori miskin. Orang ada penghasilan, tapi penghasilan sehari ini tidak menutupi kebutuhan untuk sehari. Seperti kebutuhan kita 100.000, tapi dapatnya cuma 50.000. Itu miskin, Mas, kategorinya. Ya. Tapi kalau fakir lebih parah. Karena kalau fakir tidak punya ladang usaha yang tetap, tidak punya ladang usaha, dan tidak ada penghasilan sama sekali. Ya. Sehingga itu disebut fakir. Nah, sekarang pertanyaannya, diri kita ini fakir apa miskin? Kategorinya. Ya, rata-ratanya miskin, ya, rata-rata miskin. Ada pemasukan, ya, tetapi tidak bisa menutupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ada juga yang tidak ada ladang usaha, itu berarti fakir, ya. Nah, ini Muhammad bin Ishaq ini seorang kiai besar, ulama sufi, mempunyai saudara laki-laki yang sangat fakir tapi ahli ibadah. Fakir tapi ahli ibadah. Yang bikin heran Muhammad Ishaq melihat saudari laki-lakinya ini, saudara laki-lakinya ini, ketika datang hari raya Idul Adha setiap tahunnya, yaitu memotong satu kambing yang sangat besar, berkurban. Padahal fakir, padahal miskin, tapi setiap tahunnya tidak, ya, istilahnya tidak absen, ya, untuk berkurban. Aneh, ya, aneh kan? Orangnya untuk makan juga susah, tetapi ketika Idul Adha itu tidak pernah absen untuk berkurban, memotong satu kambing. Jadi kalau 20 tahun berarti 20 kali berkurban, ya. Kalau 40 tahun berarti 40 kurban. Ini aneh dalam hatinya Muhammad bin Ishaq ini. Setelah itu, ya, saudaranya Muhammad bin Ishaq ini, ringkas ceritanya, meninggal dunia. Ya. Setelah meninggal dunia, beberapa hari kemudian Muhammad bin Ishaq kepengen bertemu, ya, dengan saudara laki-lakinya yang sudah meninggal. Pengen ketemu walaupun lewat mimpi. Maka tengah malam, ya, Muhammad bin Ishaq melaksanakan sholat 2 rakaat, salat secara khusus
2 rakaat setelah sholat beliau berdoa. Muhammad bin Ishaq berdoa. Di dalam doanya Muhammad bin Ishaq, ya Allah, perlihatkanlah aku, pertemukanlah aku dengan saudara laki-lakiku yang sudah meninggal. Karena kalau sudah ketemu walaupun lewat mimpi, ya, saya akan bertanya tentang keadaannya dia di alam kubur dan perilakunya dia ketika rajin berkurban di alam dunia. Apakah betul dia menemukan rahasia-rahasia keutamaan daripada berkurban? Setelah itu, benar saja hadirin rahimakumullah, Muhammad bin Ishaq ini setelah setengah malam beres melaksanakan sholat hajat secara khusus, itu bermimpi seolah-olah kiamat ini telah terjadi. Telah terjadi kiamat dan seluruh manusia dari alam kuburnya dibangkitkan. Dan dia melihat daripada rombongan orang-orang yang meninggal, yang dibangkitkan dari alam kubur, ternyata saudara laki-lakinya ini sedang naik jaran yang sangat-sangat istimewa, yang sangat-sangat bagus. Warna itu jaran ashab. Apa itu ashab? Warnanya kelawu atau abu-abu. Sehat itu kendaraan, terus di sampingnya kanan kirinya banyak kendaraan-kendaraan yang masih kosong, ya, yang mendampingi daripada saudara Muhammad bin Ishaq. Ada satu yang dinaikin, ya, oleh adiknya Muhammad bin Ishaq, dan yang lainnya ini berpuluh-puluh kendaraan di kanan kirinya masih kosong. Maka bertanyalah Muhammad bin Ishaq lewat mimpi tersebut kepada saudaranya, wahai adikku, itu kendaraan yang banyak kanan kiri yang kosong itu kendaraan apa? Terus yang kamu naikin itu kendaraan apa? Dijawab dengan adiknya bin Ishaq. Kata adiknya bin Ishaq, ini yang saya naikin kendaraan jaran ini adalah kurban saya waktu di alam dunia. Kurban pertama kali yang saya laksanakan di alam dunia itu berupa jaran yang kuda yang sangat-sangat bagus, dan yang lainnya banyak juga tapi masih kosong. Maka kaget Muhammad bin Ishaq. Kata Muhammad bin Ishaq, laju, kamu mau kemana naik kendaraan berupa jaran yang warnanya ashab, warnanya kelau atau abu-abu? Kata adanya, saya mau menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah, ya, setelah dibuktikan, ya, melalui lewat impian bapak saudaranya laki-lakinya ini dalam keadaan luar biasa di alam akhiratnya, di mana orang-orang pada jalan kaki digiring menuju pada masar, tapi adiknya yang rajin berkurban ialah naik seekor kuda yang sangat-sangat luar biasa. Nah, itu telah dibuktikan. Hadis Nabi mengatakan, azimu dhahayakum fa innaha madayakum yaumal qiyamah. Maka clear kita semua meyakini bahwa kurban yang kita laksanakan insya Allah akan menjadi kendaraan kita pada hari yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kita semua, walaupun sekarang belum ada nasib, belum ada milik untuk berkorban, jangan putus asa. Ya, kita berharap mudah-mudahan tahun depan ada perubahan, kita bisa membeli kambing. Amin ya Rabbal. Walaupun tidak bisa membeli kambing anak-anak kitanya, mudah-mudahan diberikan milik rizki yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Inilah yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.